Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke, kali ini ada pertanyaan dari sahabat tani kita. Pak, apakah menanam kopi itu bagus kalau kita tanam di bawah pohon pinus? Ya, kira-kira menurut sahabat tani apa bagus apa tidak? Jadi di sini ada terjadi namanya pro kontra, dan memang di beberapa bulan yang lalu saya ada terjun ke lapangan. Itu kalau orang Gayo itu pasti tahu yang namanya Desa Mangku ya. Desa Mangku itu rata-rata memang di sana lahannya pinus ya, bahkan sebagian sudah tidak ada pinusnya lagi, namun dari unsur hara tanahnya sudah beda ya. Jadi coba simak baik-baik ya sahabat tani. Ada bahaya kalau kita tanam kopi di bawah pohon pinus. Oke, kita simak supaya tidak gagal paham. Tidak disarankan jika kita menanam kopi dan menjadikan pohon pinus naungan, itu tidak disarankan. Yang disarankan sangat tepat adalah lam turu ya sahabat tani ya. Namun kadang-kadang masyarakat kita keterbatasan lahan atau mungkin hanya memiliki lahan itu saja ya, maksudnya hanya memiliki lahan pinus, jadi ya daripada kosong di bawahnya ya kita manfaatkan tanam kopi ya gitu sahabat tani ya. Tapi perlu sahabat tani ketahui dulu ya efeknya dan bahaya ke depan begitu ya. Memang kita tahu daripada lahan yang nggak bisa kita manfaatkan, mending kita tanam kopi kan gitu ya. Jadi berharap bisa dapat dua keuntungan ya, dapat dari getah pinus ya, dapat keuntungan juga dari panen kopi. Tetapi perlu dipelajari lagi sahabat tani, karena kita sekarang berusaha bagaimana tanaman kopi kita ini terus bagus ya, bagus dan bagus sampai seterusnya, kalau bisa puluhan tahun sahabat tani. Jadi di sini saya tidak mengekang, saya tidak menahan dan tidak memaksa ya. Tetapi di sini saya bagi pada sahabat tani untuk mempertimbangkan kembali menanam kopi di bawah pohon pinus. Jadi apa bahayanya? Yang pertama, sebagaimana kita tahu, tanaman pinus ini banyak menyerap nutrisi dan unsur hara tanah sangat kuat sekali. Jadi makanya kalau kita punya lahan bekas pinus itu lahannya tandus, tanahnya akan tandus, mengering seperti memerah-merah begitu sahabat tani ya. Bahkan tanah hitam gemburnya pun kurang. Nah itulah penyebabnya, karena pohon pinus sangat kuat menyerap nutrisi sahabat tani ya, apalagi kalau air. Cobalah kalau sahabat tani tengok, jika mungkin ada tempat sahabat tani menanam kopi di bawah pohon pinus, kalau di musim 3 hari saja nggak hujan kan gitu ya, 3 hari saja nggak hujan. Kalau secara umum kan kalau kita nanam kopi tidak di bawah pohon pinus, biasanya kalau secara umumnya itu kalau 3 hari saja nggak hujan masih lembab gitu ya. Tapi kalau yang di bawah pohon pinus itu biasanya dalam 3 hari akan kelihatan kering dan tandus, sehingga di situ kopi dan akar pinus bentrok atau terjadi perebutan, sehingga siapa yang kalah ya jelas kalahnya kopi lah ya, karena dari segi ketinggian aja memang lebih tinggi pinus ya gitu ya daripada pohon kopi. Nah itu bahaya yang pertama, perebutan nutrisi dan air sahabat tani. Habis itu kalau pinus ini sebenarnya kenapa tidak dianjurkan, karena memang tidak ideal sahabat tani, tidak ideal. Dan kenapa dia tidak ideal ya, karena pinus ini kan pohonnya bertekstur tinggi ya, dan tinggi begitu. Jadi terjadilah namanya penggelapan, lahan kopi kita terjadi gelap ya, ternaungi berlebihan sehingga matahari tidak mampu masuk sahabat tani. Nah, sudah pasti kalau tanaman kita tidak terkena matahari, sudah pasti itu akan terjadi cacat ya, buahnya mengecil ya, daunnya mudah rontok, pertumbuhan lambat gitu ya sahabat tani ya. Itulah penting harus kita ketahui dulu ya naungannya ya. Jadi berulang-ulang saya bilang lebih baik lam turu sahabat tani. Tapi kalau sahabat tani memilih dua keuntungan, wah Pak saya tetap mau alpokat lah kopinya di bawahnya gitu, jadi biar dua keuntungan ya, itu kembali mah pribadi lah ya. Oke, jadi sebagaimana sahabat tani ketahui, mungkin ada sahabat tani yang menonton channel saya ini ya, cobalah, mungkin kebetulan di tempat sahabat tani itu ada menanam kopi di bawah pohon pinus. Cobalah lihat
Ya, biasanya kopi yang tumbuh di bawah pohon pinus itu batangnya kecil, pertumbuhan lambat dan kerdil, sahabat tani. Kalaupun ada buah, biasanya buahnya bengkak-bengkak ya, luka-luka begitu. Loh, kenapa begitu Pak? Yaitu tadi karena matahari nggak masuk, sahabat tani, sehingga mengundang hama penyakit, virus dan macam-macam gitu ya. Apalagi kalau semut, sahabat tani. Kok semut sangat menyukai tempat yang lembab dan gelap, sahabat tani. Jadi pikir-pikirlah dulu ya. Di saat hujan hanya basah di bagian atas ya. Begitu kita congkel ke dalam ya, ke lapisan bawahnya kering gitu, sahabat tani. Nah, jadi bayangkan aja, tanaman kopi yang kita tanam sudah pasti nggak akan sempat meminum air atau menyerap air ya, karena tanaman pada umumnya kan mencari air, sahabat tani ya, karena sumber mineralnya ada di situ, sahabat tani. Oh, jadi Pak, ada nggak perbedaannya Pak dengan kopi ditanam di bawah pohon pinus jika dibanding dengan kopi yang ditanam di bawah lam turun? Memang jelas berbeda, sahabat tani, berbeda jauh sekali, seperti langit dan bumi, sahabat tani. Kemarin itu kita ada ke daerah Mangku ya, benar meriah. Kita ada turun ke daerah Mangku, di sana rata-rata memang masyarakatnya itu bertani di bawah pohon pinus, sahabat tani. Jadi setelah kami banding-bandingkan, sahabat tani, kami terjun ke lapangan, kami melihat kalau buah kopi sih memang ada ya, buah kopinya memang ada, walaupun masalah melimpah atau tidak itu tergantung dari perawatan oleh petani itu sendiri. Tapi kita sekarang tidak ngomong buah ya, tapi kita ngomong pertumbuhannya. Nah, di bawah pohon pinus itu bagaimana ya, di bawah lam turu itu bagaimana, jauh berbeda. Ini saya bilang sama sahabat tani, kalau kita menanam kopi di bawah pohon pinus itu batang kopi kecil, pertumbuhannya melambat, walaupun kita kadang melihat kopi itu sudah tua tapi tumbuhnya melambat gitu ya, sahabat ya, melambat, kurus ya. Dan juga dari segi ranting, cabang dan ranting itu jelek, sahabat tani. Nah, cabang dan rantingnya itu sangat-sangat jelek, sahabat tani. Dan juga waktu kami memeriksa tanah di bawah akar kopi yang lagi berbuah tersebut, kami melihat tanahnya sangat kering dan tandus begitu ya. Padahal di waktu itu 3 hari lalu baru hujan. Nah, seharusnya kalau 3 hari lalu baru hujan, apalagi di tempat kami beriklim dingin, sudah pasti nggak mudah kering lah ya gitu ya. Lain cerita kalau daerah panas begitu, sahabat tani. Tapi ini justru sebaliknya. Jadi kami mencatat berarti kalau kita menanam kopi di bawah pohon pinus ternyata sangat berbahaya begitu, sahabat tani ya. Dan juga ada lagi, sahabat tani, sewaktu kami membongkar satu batang kopi yang ada di bawah pohon pinus itu, akar tunggalnya dan akar serabut pada kopi tersebut tidak dalam, sahabat tani, tidak dalam, dan gampang sekali kita mencabutnya tanpa harus pakai cangkul ya. Nah, gampang sekali hanya dengan tangan gitu, padahal kopinya kopi sudah besar gitu, sahabat tani. Nah, di situ kita bisa ngambil kesimpulan kan, nah, berarti pertumbuhan kopi di bawah pohon pinus tidak bagus. Nah, dan juga lagi, sahabat tani, kalau dari buah juga kami lihat buah kopinya itu persis sama seperti kopi robusta, besar buahnya, sahabat, rata-rata ya. Ada juga yang besar, tetapi ini rata-rata seperti kopi robusta begitu. Nah, padahal secara alamiahnya kan kalau kopi arabica ini besar-besar ya, sahabat tani ya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan kembali. Oke, waktu kami membandingkan dengan kopi yang naungannya lam turu, kami melihat persis jauh beda ya. Di kebun saya juga seperti itu ya, naungannya lam turu. Naungan lam turu itu pertumbuhan kopi cukup bagus, cabangnya kekar ya, besar, batangnya pun besar, buahnya besar dan melimpah juga, sahabat tani. Bahkan akar tunggal, bahkan akar sarabutnya pernah saya bongkar sendiri di kebun saya, itu dalam, dalam, tidak gampang kita bongkarnya, sangat keras sekali gitu. Nah, jadi ini untuk sahabat tani yang kemarin itu ada bertanya, Pak, coba tolong terangkan Pak, bagaimana kalau menanam kopi di bawah pohon pinus itu seperti apa, apakah bahaya apa tidak. Nah, itu sudah saya terangkan. Nah, jadi di sini sekali lagi saya bilang saya tidak melarang. Kenapa saya tidak mau melarang? Karena kadang-kadang ada masyarakat kita mungkin lahannya cuma hanya ada di lahan pinus, jadi ya mau nggak mau ya nggak punya lahan lain ya, jadi terpaksa tanam kopi. Nah, itu kembali sama hak masing-masing ya, pribadi ya. Tapi kalau intinya dari saya adalah tidak dianjurkan, bahkan tidak ideal kalau kita lakukan penanaman kopi di bawah pohon pinus ya. Sangat merugikan kita, karena dari pendapat petani yang kami dapat ya, sahabat tani, awal-awalnya kita tanam kopi di bawah pohon pinus
itu awal-awalnya tumbuhnya seger ya, seger hijau gitu awal-awalnya ya. Tapi setelah nanti masuk musim buah perdana dan sampai buah di musim kedua, itu akan kelihatan di situ mengerdil ya, cabangnya jelek ya, buahnya pun apa ya, belum merah sudah rontok gitu ya, kuning-kuning, luka-luka gitu sahabat tani ya. Oke, tetapi yang sahabat tani yang memiliki lahan di bawah pohon pinus yang udah terlanjur tanam kopi, jangan panik, jangan was-was. Saya kasih kuncinya sahabat tani. Kuncinya adalah kalau memang sahabat tani menanam kopi di bawah pohon pinus dan sudah terlanjur, caranya adalah jangan lupa setahun 3 kali lakukanlah pencangkolan di sekitar batang kopi. Gunanya apa? Untuk menggemburkan kembali tanah yang padat ya, menggemburkan kembali tanah yang padat sahabat. Yang selanjutnya, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa pinus menyerap unsur hara dan bisa merusak tanah, maka berilah pupuk dengan kompleks dan lengkap sahabat tani ya, kompleks dan lengkap. Nah ya, karena lahannya sudah tidak subur ya, begitu ya. Jadi kalau memang lahannya subur, itu tidak masalah, kita cukup gunakan 2 macam, entah seperti urea dengan poska cukup ya, itu nggak masalah karena masih ada cadangan di dalam tanah karena lahannya subur. Berbeda dengan lahan yang pinus ya, lahan yang pinus memang sudah dijamin 80% rusak. Nah, 80% rusak. Makanya kita bisa lihat dari pertumbuhan kopinya, udah bisa kita lihat daun-daunnya kuning ya. Nah, nggak teratur kuning, cabangnya jelek ya, gampang patah, rapuh. Nah, itu saya anjurkan kasih pupuk kompleks dan lengkap. Loh, jadi Pak, kalau seperti itu berapa tahun Pak? Berapa kali dalam setahun? Itu 3 kali sahabat tani. 3 kali. Loh, kenapa bisa 3 kali Pak? Kenapa di lahan subur kok cukup hanya 2 kali? Loh, kan sudah berbeda. Kalau lahan subur dengan lahan tandus sudah beda. Dan juga di lahan tandus ya, seperti di bawah pohon pinus tadi, kenapa saya anjurkan 3 kali? Karena di situ kan sudah pasti terjadi perebutan. Jadi hari ini sahabat tani pupuk ya, berapa bulan kemudian itu habis. Loh, habisnya kenapa Pak? Ya habisnya diserap oleh pohon pinus ya, dan untuk kopinya hanya sedikit sahabat tani. Itulah makanya sahabat tani pertimbangkanlah lagi ya, kalau menanam kopi di bawah pohon pinus. Kalau memang sahabat tani ragu, nggak percaya, coba mungkin ada tempat sahabat tani, tempat kawan-kawan yang ada nanam kopi di bawah pohon pinus, coba perhatikan, beda sekali. Nah, dari buahnya, daunnya ya kan, cabangnya, batangnya, bahkan bisa deh sekali-kali nanti sahabat tani buka buahnya yang merah, perhatikan dalamnya, itu biasanya bijinya ringan sahabat tani, ringan sekali, tidak padat. Tidak sama seperti kopi di lahan subur sahabat tani ya, tidak sama, jelas jauh berbeda. Dan lalu pupuk tersebut sahabat tani yang sudah sahabat tani taburkan tadi, jangan lupa ditutup kembali oleh tanah sahabat tani ya, ditutup kembali di lingkaran kopinya. Setelah selesai pemupukan ditutup kembali ya, supaya tidak mudah terserap oleh matahari dan oleh hawa lembab ya sahabat tani. Karena kalau tanaman kopi di bawah pohon pinus itu sudah saya jamin memang matahari, cahaya matahari itu susah masuk ya. Jadi secara otomatis, secara langsung akan berdampak berbahaya untuk tanaman kopi itu sendiri. Jadi lakukan ya itu sahabat tani, itu tips solusi sudah benar, karena kami juga dapat pendapat, bukan saya aja, tapi melalui sahabat-sahabat tani kita juga, petani kopi, masyarakat juga, dan sudah membuktikan ya buahnya bertahan dan melimpah sahabat tani. Cuma itu tadi ya, hanya beda dari cara perlakuannya saja. Oke sahabat tani ya, semoga membantu dan terbantu, dan terus semangat. Saya akan terus berbagi info tentang pertanian seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.